Hey amigos, Sobat Mubah, kali ini kita akan membahas sebuah film yang rilis pada tahun 28 Februari 2025 yang berjudul Counter-Strike. Film ini menceritakan pasukan khusus yang dijebak oleh para penyelundup narkoba. Keadaan semakin buruk karena ada pengkhianat di dalam pemerintahan. Seperti apa ceritanya? Langsung saja kita ke alur cerita filmnya. Hey, coba berak tu, timu lain. Hey, lagu random film dimulai. Plot twist datang jangan kabur woi. Kita bedah cepat gak pakai lama. Mubah waktu sinema. Film dibuka dengan memperlihatkan Carla dan Lucia yang akan pergi meninggalkan kota. Mereka sangat terburu-buru karena dikejar oleh sesuatu. Perjalanan mereka cukup lancar, namun mereka tiba-tiba berhenti karena Carla ingin muntah. Carla yang sedang muntah harus mundur karena melihat sesuatu yang menakutkan. ¿Qué te pasó? ¿Qué tienes? ¿Estás bien? Carla dan Lucia datang ke kantor polisi, tapi mereka terlebih dahulu ditangkap oleh sekelompok orang. Untungnya, datang seorang pria yang membantu mereka. Dia berhasil menyandra pimpinan kelompok itu. Polisi yang mendengar keributan langsung keluar kantor polisi. Awalnya, polisi menyuruh si pemuda menurunkan pistolnya. Namun, mengetahui si pemuda adalah kapten pasukan khusus, polisi langsung membantunya dan menangkap para kelompok itu. Setelah itu, Carla dan Lucia langsung memberitahu kapten tentang apa yang mereka lihat di jalan. Encontramos una fosa a unos kilómetros de aquí. Por esto nos querían levantar esos cabrones. Pasukan khusus dan dokter forensik dikerahkan ke lokasi kejadian. Mereka menemukan mayat pasukan khusus dalam keadaan tragis. Diketahui, mereka adalah pasukan yang ditugaskan untuk menangkap penyelundup narkoba, Josefo Urias, ketua kartel Enjambret. Syukurnya, mereka bisa ditemukan dan bisa dimakamkan layaknya seorang prajurit. Kolonel yang mengetahui hal itu langsung menyusun rencana untuk menangkap para kelompok Josefo. Langkah pertama, dia meminta izin kepada Menteri Pertahanan untuk melancarkan operasi penangkapan. Setelah itu, dia memanggil Kapten Guerrero untuk menyiapkan tim dalam operasi ini. Menhan pun setuju dengan rencana ini dan langsung memberikan izin. El capitán solamente vino para hacer el operativo. Pues cuente con todo mi apoyo, capitán. Di tempat lain, Josefo melihat berita penemuan mayat itu dan pencarian dirinya. Tak lama, datang adiknya yang bernama Roman. Salah satu kelompok mereka yang dipimpin El Marrano telah menyebabkan masalah ini. Roman hanya berusaha menutupi masalah dengan berusaha menangkap saksi, yaitu Carla dan Lucia. Josefo akan berbicara pada Menhan dan menyuruh Roman untuk berhati-hati karena yang mengincar mereka sekarang adalah pasukan khusus Murciélagos, pasukan yang membunuh ayah mereka. Hijos de su puta madre. Con los murciélagos únicamente se les mata por la espalda y así los vamos a torcer. Carla dan Lucia yang sudah bisa pulang harus dikagetkan dengan kedatangan beberapa orang ke rumahnya. Di waktu yang bersamaan, Kapten Guerrero sedang menyiapkan rencana penangkapan El Marrano. Mereka harus menangkapnya hidup-hidup untuk mencari informasi tentang kelompoknya. Mereka akan menangkap El Marrano di sebuah kafe miliknya. Pasukan ini dibagi beberapa kelompok. Ada yang menyamar dan ada yang menyerang secara langsung. Tak butuh waktu lama, mereka bisa menyelesaikan ini dengan cepat. Bajo la mano. ¡Vale pues, arriba, muerte! ¡Avance! Cubro. Mereka menyerahkan El Marrano ke pasukan kejaksaan untuk diadili, dan misi mereka kali ini cukup sampai di sini. Selanjutnya, mereka akan berlibur sambil merayakan ulang tahun Polo, anggota termuda mereka. Tapi sebelum itu, Kapten harus melaporkan misi mereka pada Kolonel. Kolonel sangat senang dengan kinerja mereka dan menyuruh Kapten bersiap jika ada misi penyergapan Josefo. Y por favor, disfrute su fin de semana y felicite a su compañero de mi parte. De su parte, mi coronel.
Sementara itu, Roman sedang mengambil video Josefo yang akan bertransaksi dengan Menhan. Dalam transaksi itu, Josefo memberikan setumpuk uang untuk Menhan. Sebagai gantinya, Menhan memberikan handphone yang terhubung langsung ke handphone Kapten Guerrero. Mañana sale Franco. Josefo sudah tahu kelompok El Marrano ditangkap Murciélagos Lagos. Roman yang mendengar itu marah dan berencana menyerang mereka secara langsung. Josefo awalnya melarangnya karena tak semudah itu melawan Murciélagos Lagos. Namun akhirnya Josefo memberikan kesempatan pada Roman. Te voy a dar la oportunidad de que vengas a mi papá. Di sisi lain, kelompok Guerrero sudah siap untuk berlibur. Ada Polo, sniper sekaligus prajurit termuda. Toro, pasukan paling bersemangat. Tanque, letnan sekaligus pasukan paling tua. Combo, pasukan medis. Dan Guerrero, kapten mereka. Sonrían. 1, 2, 3. Awalnya, perjalanan mereka sangat lancar dan menyenangkan. Namun pada saat mereka memasuki hutan, sebuah mobil bersenjata datang dan menyerang mereka. Mereka berhasil mengalahkan orang-orang itu, lalu mengambil persenjataannya. Tak lama, datang satu mobil lagi yang dipimpin Roman. Mereka mengambil posisi di bebatuan dan menjalankan tugas sesuai kemampuan mereka. Tembakan demi tembakan dilepaskan, hingga musuh tumbang, menyisakan Roman sendirian. ¡Pollo reporte! ¡Queda uno, capitán! ¡Granada! Dengan badan yang penuh luka, Roman menembak ban semua mobil, lalu melaporkan semuanya kepada Josefo. Pasukan Guerrero yang melihat itu langsung menginterogasi dia. Namun Roman sudah tidak bernyawa dan hanya meninggalkan handphonenya. Pollo, pásame el celular. Sí, capitán. Este es el famoso Sacristán Urias, ¿verdad? Mereka tidak bisa menunggu bantuan karena jarak yang jauh dari pangkalan. Mereka hanya bisa berjalan ke pos 1 yang lebih dekat dan menelepon pangkalan untuk menyiapkan pasukan bantuan di sana. No veo una garita. Vamos caminando por la sierra hasta la garita de Brownsville. ¿Ya oyeron? Sí, capitán. Capitán. Josefo yang baru sampai hanya bisa menangis karena adiknya telah meninggal. Dia menyuruh Cobra dan kelompoknya untuk mengejar mereka lewat handphone yang diberikan Menhan. Ahí va ese cabrón. Síguelo. Guerrero melihat ada 7 orang yang datang. Dia menyuruh Polo menembak mereka. Posisi Polo yang di atas menjadi keuntungan bagi seorang sniper. Dia berhasil menjatuhkan 2 orang, lalu berjalan kembali sampai menemukan sebuah lubang. Guerrero menyuruh Tora, Tanque, dan Combo untuk masuk ke dalam. Lalu Polo mengambil posisi di samping, sedangkan dia menunggu mereka di depan. Ketika musuh datang, Guerrero menembak mereka dari depan, dan Polo menembak mereka dari samping. Musuh terkepung, lalu masuk ke dalam lubang untuk berlindung. Guerrero dan Polo menunggu mereka di luar. Tiba-tiba Cobra keluar dan menembak Polo lalu kabur. Mereka kembali menunggu temannya keluar dari sana. Untungnya mereka masih hidup. Hanya saja telinga Tanque terluka cukup parah. Pollo, ¿qué pasó, Pollo? Nada, mi combo. No entró la bala. Estoy bien. Combo langsung mengikat luka Polo, lalu memanaskan ujung pistol untuk menutup luka Tanque. Kapten menyadari ada yang janggal dan menyadari salah satu handphone mereka disadap. ¡Soldados! ¡Sus teléfonos! Hijos de la chingada. Cobra kembali bersama Josefo. Mereka menemukan mayat yang ditutupi kain. Pada saat dibuka, mereka melihat handphone pasukan Guerrero ada di sana. Menyadari hal itu, kelompok Josefo hanya bisa berjalan menyusuri hutan. Di depan, pasukan Guerrero harus beristirahat karena Tanque sudah mulai linglung. Sambil istirahat, Kapten memeriksa ponsel Roman dan menemukan video transaksi Menhan dengan Josefo. Ini menjadi jawaban siapa orang yang mengkhianati mereka. ¿Qué pasó, jefe? El secretario nos vendió.
Tenemos que movernos rápido para llegar a la garita. Di perjalanan, mereka menemukan sebuah markas kartel. Markas ini adalah milik kelompok El Marrano. Mereka harus mampir ke sana karena persenjataan yang mulai menipis. Akhirnya, mereka mulai mengamankan markas itu. Mereka juga menemukan Carla dan Lucia yang sedang disandra. Combo langsung memeriksa mereka, sedangkan yang lain mencari dan mempersiapkan senjata untuk bertempur kembali. Por cosas como estas, en veces me gustaría dejar la vida militar. Pero por esto mismo es que quiero seguir. Hari sudah malam, pasukan Guerrero akan kembali berjalan ke pos terdekat. Mereka memberikan Lucia dan Carla rompi anti peluru dan menyuruh mereka supaya tetap di tengah-tengah. Namun pada saat keluar, kelompok Josepo sudah ada di sana, menunggu mereka. Mereka kembali ke dalam markas dan mengambil posisi untuk menyerang balik. Pasukan Guerrero diuntungkan dengan posisi mereka yang sangat bagus. Tembakan berhenti sejenak karena kelompok Josepo sedang menyusun rencana penyergapan. Dia menyuruh Cobra dan beberapa orang untuk masuk lewat belakang. Ven conmigo, vergas. Combo memanfaatkan kesempatan ini untuk mengobati luka tembak yang dialami Polo. Dia menyumbat luka Polo dengan sebuah tali supaya darah tidak keluar. Gracias, mi combo. Gracias. Sialnya, kelompok Josepo mengeluarkan senjata mesin M2. Mereka menembaki tempat itu secara ganas. Tanque dan Guerrero keluar untuk melemparkan bom ke arah mereka. Namun Tanque harus menerima tembakan di bagian perutnya. ¡Reporten! ¡Combo arriba! ¡Voy arriba! ¡Toro arriba! ¡Damaso, reporte! ¡Tanque arriba! Mereka berhasil meredam tembakan dari Josepo dan mulai mempersiapkan diri mereka untuk serangan selanjutnya. Tanque yang terluka meminta amunisi karena sudah habis. Carla yang mendengar itu langsung berlari ke tempat Tanque. Carla menemukan Tanque yang terluka parah. Dia berencana menolongnya, namun tiba-tiba Cobra dan pasukannya muncul dari belakang. Teman-temannya langsung datang ke tempat Tanque, namun tidak menemukan apapun, hanya kobaran api yang menyala. Mereka semua berjalan keluar dan menantang Josepo, tapi Josepo berhasil melepaskan satu tembakan yang mengenai leher Polo. ¡Se acabó! ¡Ya estuvo! ¡Ya! ¡Ya fue! Josepo yang tinggal sendiri hanya bisa menyerah pada Guerrero. Namun Guerrero tidak menembaknya karena alasan harga diri dan kehormatan. Dia mengajak Josepo untuk berduel 1 lawan 1. Ya valiste verga, puto. Pertarungan mereka cukup sengit, bahkan Josepo menggunakan sebuah pisau yang berhasil melukai tangan Guerrero. Namun hal itu tidak berpengaruh banyak. Josepo tetap kalah dari Guerrero. Debería matarte. Lo haces tan fácil, cabrón. Te metiste con las fuerzas especiales. Hari pun menjelang pagi dan pasukan bantuan sudah datang. Mereka akhirnya bisa kembali ke tempat mereka, begitupun Carla dan Lucia yang selamat dari kelompok kartel.
Oke sobat, mungkin mereka berhasil melenyapkan kartel El Jamret, tapi mereka juga harus kehilangan prajurit paling tua dan berpengalaman, Tan Kue, dan prajurit muda dengan bekas sniper yang luar biasa, Polo. Setiap perjuangan memang harus ada yang dikorbankan, dan kematian akan datang kepada siapa saja, tidak melihat sakit atau sehat, maupun muda atau tua. Sekian dari saya, sampai jumpa di alur cerita film berikutnya. Mengubah waktu sinema di mana cerita bermula, detak jantung